Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam pembelajaran virtual pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya min hadza yaumil qiyamah, amin. Yang terhormat kepada Bu Husnul Mufidati, Magister Pendidikan Islam selaku dosen pengampu mata kuliah studi keislaman, dan tak lupa kepada teman-temanku kelas HTN 1B yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 11 yang akan melakukan presentasi pada kesempatan hari ini, yaitu dengan mengangkat tema tasawuf. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yakni pertama, saya sendiri yaitu Widi Rahmawati, yang kedua, rekan saya Muhammad Ardiansyah Maulana, yang ketiga Muhammad Digo Maulana, yang terakhir ada Revio Lawiang Dewa Tikta. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah simak pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya pengertian tasawuf atau yang juga dikenal dengan sufisme adalah ajaran bagaimana menyucikan jiwa, mencernikan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Dalam tasawuf, sejarah, mazhab, dan inti ajarannya ada sejumlah versi berbeda dalam mengartikan apa itu sufi atau tasawuf. Setidaknya ada 6 pendapat dalam hal itu, yakni satu, kata sufa yang berarti emperan Masjid Nabawi yang didiami oleh sebagian sahabat Ansor. Hal ini karena amaliyah ahli tasawuf hampir sama dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat tersebut, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup dalam kesederhanaan. Kata sof yang berarti barisan, istilah ini dianggap oleh sebagian ahli sebagai akar kata tasawuf karena ahli tasawuf adalah seorang atau sekelompok orang yang membersihkan hati, sehingga mereka diharapkan berada pada barisan saf pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3. Kata sofa yang berarti bersih suci karena ahli tasawuf berusaha untuk membersihkan jiwa mereka karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Kata sufana, nama sebuah kayu yang bertahan tumbuh di padang pasir. Hal ini karena ajaran tasawuf mampu bertahan dalam situasi yang penuh pergolakan ketika itu, ketika umat muslim terbuai oleh materialisme dan kekuasaan. 5. Kata teosofi, bahasa Yunani yang berarti ilmu ketuhanan, karena tasawuf banyak membahas tentang ketuhanan. 6. Kata suf yang berarti bulu domba, karena para ahli tasawuf pada masa awal memakai pakaian sederhana yang terbuat dari kulit atau bulu domba. Para sufi tasawuf: Al-Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, Abu Yazid Al-Bustami, Ibnu Khaldun, Muhammad Amin Al-Qurdi, Zakaria Al-Ansori. Pendapat Ibrahim Basyuni. Ibrahim Basyuni sarjana muslim berkebangsaan Mesir. Setelah mengemukakan 40 definisi tasawuf tersebut,
Beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas mengkategorikan pengertian tasawuf pada 3 hal. Al-bidayah adalah pemahaman tasawuf pada tingkat permukaan, yaitu menekankan kecenderungan jiwa dan kerinduan secara fitrah kepada yang maha mutlak, sehingga senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Al-mujahadah adalah pemahaman tasawuf pada pengamalan yang didasarkan pada kesungguhan, yaitu yang lebih menonjolkan akhlak dan amal dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muzaqat adalah pemahaman tasawuf pada pengalaman batin dan perasaan keberagaman, terutama mendekati pada zat yang mutlak. Sejarah singkat. Tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sudah menjadi kenyataan Nabi Muhammad bahwa periode pra-excellence, periode ini sudah membawakan keberhasilan yang sangat luar biasa dalam mengemban amanat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keberhasilan tidak hanya sampai di situ, karena para kekhalifahan Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang sudah selesai melanjutkan misi tersebut. Keberhasilan mereka sangat ditentukan oleh langkah dan perilakunya, khususnya pada periode Madinah sebagai pusat pemerintahan yang senantiasa mendasarkan pada ajaran Islam. Inti pelajaran agama terpusat langsung dari sumber aslinya, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Ada yang menganggap bahwa tasawuf muncul karena adanya banyak alasan, yaitu hal-hal yang tidak dapat diingkari. Dalam sejarah lahirnya tasawuf dan perkembangan sebagai akibat kondisi politik dan sosiokultur ketika masa rezim pemerintahan kaum Umawi di Damaskus. Umumnya mereka kurang religius dalam praktek kehidupannya. Keadaan dan kondisi seperti ini, kemudian tasawuf muncul sebagaimana yang dikatakan Nur Kholis Majid sebagai gerakan oposisi politik untuk merespon perilaku kaum Umawi pada saat itu. Tokoh yang paling berpengaruh adalah Hasan dari Basrah, didukung oleh kaum Sunni. Dalam perkembangan tasawuf selanjutnya bukan lagi gerakan oposisi politik, akan tetapi sebagai gerakan personal yang akan timbul dari kesadaran diri sendiri. Sumber ajaran Al-Quran, hadis. Al-Quran, taubat, dan bertobatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran surat An-Nur ayat 31. Sabar dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Ikhlas.